banyak banyak pelajarannya gitu, banyak untuk diambil. Oh, yang diambil dari alam ya, Iya, yang pelajarannya. diambil dari pelajaran di alam tuh banyak gitu. Nggak ada itu di sekolah, nggak ada itu di kuliahan, hanya ada di alam gitu. Ingat, alam itu bisa bersahabat dan bisa tidak bersahabat. Nah, ketika alam tidak bersahabat dengan kita harus siap, harus tahu ilmu. Ya, oke, pribadi ketemu lagi dengan saya Giri Banaspati di channelnya Giri Banaspati. Wow. Ya, sengaja hari ini saya bajak ini channelnya Giri Banaspati. Soalnya beliau mah bikin channel teh betem bae nya. Dia bikin perapian, bikin ini. Sekarang mah kita podcast sama dia dengan lokasi yang keren sekali ini di sini. Pemirsa bisa lihat, kalian bisa lihat. Ini sebenarnya kita lagi di atas tebing nih. Lagi di atas tebing, puncakannya tebing Hanyawong. Langsung kita lihat juga di seberang situ. Beautiful place. Mantap. Nah, untuk di bawahnya juga ada sungai-sungai, keren banget pokoknya. Geng wajib kesini, geng yang wargi Bandung Barat mah wajib kesini. Nah, sekarang sengaja nih kita ngebajak channelnya Giri Banaspati. Here we go, look at that. Ini dia sosok Giri Banaspati, bukan saya ya. Ini dia si pelestari lingkungan. Katanya. Oke, saya mau sedikit tanya-tanya ya sama beliau. Nih panggilannya Mamang Adventure. Sini tuh. Nih Mamang ini kalau saya lihat sih lebih konsennya ke lingkungan ya. Nah, apa sih motivasi awalnya gitu? Anda konsen ke lingkungan, langsung membawa pesan-pesan damai tentang alam gitu. Oke. Ya, ini gimana nih? Karena apa ya? Karena alam itu banyak pelajarannya gitu, banyak untuk diambil. Oh, yang diambil dari alam ya, pelajarannya. Yang diambil dari pelajaran di alam itu banyak gitu. Nggak ada itu di sekolah, nggak ada itu di kuliahan, hanya ada di alam gitu. Oh iya ya. Dan hampir 90% itu memang pegunungan alam segini menghasilkan oksigen terbanyak gitu. Oke. Jarang kan di perkotaan ada rimbun-rimbun kayak gini. Ya, oke, benar-benar. Pelihara yang ada lah pohonnya, ya, pelihara ya. Jangan sampai ditebang, apalagi pinus, mahoni kayak tanaman-tanaman keras itu jangan. Kalau mau lewat Bapak yang ini, lewat dulu aja Pak, nggak ganggu Pak. Iya. Anjing murah. Oh nggak apa-apa, rokoknya mah biarin aja, masih banyak Pak. Nah gitu Pak, ngagokin dari tadi Pak. Ya, oke, tadi ada stuntman lewat ya. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Paling gitulah, Bom. Kita pelihara aja tanaman yang ada. Karena kalau nanam memang satu suka ada yang nyuri. Betul. Terus ada pohonnya bisa mati juga. Alam udah ada. Kita tinggal pelihara aja. Oke, alright. Nah, kayak gini Mamang Giri, saya ini suka ikut kegiatan, suka melihat juga gitu. Yang mengenai penanaman itu menurut Mamang itu bagaimana nih? Penanaman 1000 pohon, penanaman 2000 pohon, penanaman 3000 pohon. Dan itu tuh penanaman itu nggak bisa ditawar, Mang. Kalau 2000 ya 2000 gitu. Faktanya, bisa kurang. Iya, nggak bisa kurang. Faktanya yang ditanam itu 1500 gitu. Nah, kembaliannya kan 500 nggak ada tuh. Iya. Nah, kemana kembaliannya gitu? Tuh yang harus dipertanyakan itu. Gak apa-apa, jangan kurang. Itu ketika nurunin tanamannya, bibitnya. Banyak yang coplok, mati gitu. Mungkin 1500 lebih atau kurang, 2000 kurang. Gak apa-apa, yang penting itu ditanam. Setelah ditanam jangan sujen. Oh iya, pelihara aja. Apa itu culjen? Ya udah ditanam tinggal gitu. Oh yes. Culjen. Alright man. Keren sekali ya. Itu salah satu tips ya mungkin para adventurer semua. Kalau kalian menanam ya rawat gitu, jangan nanam foto. Jangan hanya kita foto ujub ria takabur ya di sosmed gitu. Ya itu mah sebenarnya
Kalau menurut gue sih sebagai pecinta alam sejati ya, Nah, itu mah stuntman ngobrol lagi. Menurut gue tuh ya gimana ya, itu hamur gitu ya. Itu bayangkan kalian dari biji nanem nyampe segede gini tuh biayanya berapa gitu. Ketika ditanam ya diculjen gitu kayak kata si Mamang. Oke Mang, kita ke ini ke apa namanya? Ke next topic ya. Iya. Next oke, topic. oke. Ini menurut Mamang nih dunia pendakian zaman sekarang tuh Anda kan lebih lama ya hidupnya daripada saya atau yang otomatis Anda itu lebih tua kan daripada saya. Saya masih muda. Masih muda Masih Pak. muda, Oh, saya. jangan memungkiri. Kuatlah 2 saya sekarang. Sedap. Ya, mengenai dunia itu, Pak, saya ada perbedaan nggak antara yang dulu penggiat-penggiat alamnya sama yang sekarang itu, Pak? Kalau dulu memang kita naik gunung gitu ya, hiking itu sebelum hiking itu kita dibekali ilmunya. Oh iya iya. Ada ilmu survival, Betul. cara bikin api. Yes. Nah, itu memang sebelum naik dibekali oleh senior pendahulu saya gitu ya. Tapi kalau sekarang kebanyakan memang mungkin faktor kemodernan ya. Oh, modernisasi ya. Kita naik beli peralatan yang mahal, Yes. kompor juga ada yang mini sekarang portable, jadi Yes. hanya tinggal naik saja gitu. Jadi tapi ketika dia mengalami sesuatu, ingat alam itu bisa bersahabat dan bisa tidak bersahabat. Exactly. Ketika alam tidak bersahabat dengan kita harus siap. Ya. Harus tahu ilmunya gimana. Oke. Ketika tidak ada air, ketika kita tersesat, gimana itu harus tahu gitu. Pelajarilah, mungkin sekarang banyak ya di YouTube juga cara bertahan hidup di alam, cara membuat perapian, cara bikin shelter juga gitu. Betul. Makanya saya berkegiatan, konten saya lebih ke hal sederhana kayak bikin api, kayak bikin That's right, man. Dakota Firehole itu Yes. ya sama sekali terlupakan gitu oleh Yeah, I'm your ya. subscriber, bro. Yes. I'm Terima your kasih, terima subscriber. kasih. I see your video and it's so very Jadi orang bule useful. namanya. Boho aing Boho. tadi ngomong nuang roti isuk-isukna. Oke, geng. Nah, kayak gitu. Kalau kita dapat simpulin kan dari zaman dulu mendaki gitu kan. Ya. Makanya orang-orang dulu mah kan orang-orang tertentu gitu. Ya. Orang-orang yang mudah mengetahui keilmuan baru mereka pendakian gitu kan. Nah, berikutnya gimana nih kalau menurut Mamang tips and trick buat para pendaki pemula nih khususnya. Kayak saya kan nggak pernah ngedaki kan, saya mah lebih fokusnya ke panjat tebing. Banyak Gitu. tebing ya. Kalau saya mau mendaki nih, bagaimana nih tipsnya? Ya, tipsnya persiapkan secara matang. Persiapkan perbekalan kita seringan mungkin, karena memang bawa beban ke atas itu memang berat sekali kan. Iya, iya. Kita terus fisik dan mentalnya disiapkan juga sebelum Yeah, that's mendaki, kayak jogging kayak gitu. Itu dipersiapkan. Terutama ingat P3K itu selalu bawa. Oh iya. P3K ingat selalu bawa, banyak teman-teman saya gitu ya yang lupa akan P3K. Maka Iya. itu penting sekali itu ketika nanti di tengah jalan kenapa-napa gitu. Ya udah ready ya. Iya, udah siap. Pokoknya Iya. keilmuannya pelajari ketika mau naik gunung, keilmuannya pelajari, apalagi di atas ketinggian yang 3000 ke sana kan memang dingin sekali ya. Oh, saya belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Oh, Bapak kan udah pernah. Ya nanti kita coba-cobalah. Oh ya, climb together, right? Nih. Ya oke. Kalau saya sih dulu pernah mendaki gunung sebenarnya yang ke apa? Yang ke Jayawijaya, Pak. Saya dulu naik gunungnya. Saya mah gunung-gunung 3000 mah enggak, Pak? Enggak. Ya yang gunung 4000 Tadi ke atas. katanya enggak pernah. Oh, saya mah tadi merendah aja, Pak, sebenarnya. Yang ke Jayawijaya saya juga itu. Kedinginan itu saya Dan waktu ingat, situ. naik gunung itu jangan sendiri. Oh, gitu ya. Iya, harus
sama teman-teman, bawa teman-teman minimal lah 3 orang 4 orang lah. Oh, oke. Kayak hidup kita kan gak selalu menjomblo, harus ada pasangan. Nah, Oh, itu sudah. pelajaran medak itu gitu. Iya, banyak filosofi. Banyak filosofinya. Oke. Nah, saya mau cerita lagi Pak tentang pendakian saya yang ke Jaya Wijaya itu Pak. Saya sempat itu merasakan kedinginan juga. Yang saya pakai kan produknya ini apa? Jaketnya yang goresek itu Pak. Oh iya. Ya, yang anti badai. Anti badai. Nah, itu saya gara-gara pakai goresek saya itu langsung turun lagi Pak. Kenapa? Turun lagi. Dinginan di atas. Dingin. Heeh. Karena dari keresek. Iya, itu jaketnya saya nggak modal banget. Bapak kan tahu yang Jaya Wijaya yang dekatnya Citiis itu Oh gunungnya. iya, yang ke atas itu ya. Heeh. Nah, itu Jaya Wijaya Pak. Oh, Jangan itu mah salah. kebun Mang Jaya di sana. Pak. Oh, kirain itu Jaya Wijaya yang di Papua. Bukan. Aduh. Salah Pak. Salah. Statement. Ada stuntman di belakang, guys. Tapi ya memang gimana ya, naik gunung itu memang susah dikatakan. Gak bisa dikatakan dengan kata-kata gitu. Iya. Ketika kita naik. Tapi banyak pelajarannya, Bro. Jangan salah. Oh, iya betul. Banyak betul. pelajaran. Kirain tuh saya kan beranggapan kayak gini Pak. Ngapain naik gunung sih? Gunung itu hanya untuk dinikmati gitu, geng ya. Kalau menurut Tunggu dulu Pak. iya, silakan. Ya, tunggu dulu kan channel Bapak lagi saya bajak ini. Jadi jangan macam-macam. Ini orang pisau di sini. Cepet lu gue. Jadi menurut saya sih gunung itu hanya untuk dinikmati gitu dari jauh. Menikmati besarnya gunung, manfaatnya gunung gitu. Yang saya nggak habis akal itu kenapa harus didaki gitu. Orang-orang tuh ada apa di sana gitu. Langsung Ya kalau apa sih mereka punya misinya apa gitu, mengetes diri kah, punya kebanggaan diri kah? Kalau yang saya tuh nggak habis pikir tuh hal-hal kecil seperti itu. Kalau buat saya pribadi mendaki kayak lihat gunung yang sebelah sana gitu, kalau dinikmati mah dari sini kan enak gitu ya bro dia semua hijau-hijau gitu ya. iya men. Nah kalau kita daki ke sana mah belum tentu enak men, capek nanjak gitu ya kan. Nah kalau menurut Mamang nih gimana Ya, nih kalau filosofinya menurut- biar saya nih suka naik gunung gitu ya. Kalau menurut Mamang memang gunung itu enak dinikmati dipandang gitu ya. Bukan itu dipandang gitu. That's Karena right, bro. hijaunya bikin Yes. hati tenang. Tapi di samping itu kalau menurut saya gitu ya, kalau Ya. menurut saya di samping itu setiap perjalanan itu ada maknanya. Oh ya makna hidup ya. Iya, makna hidup ketika kita taruhlah kita dari rumah nih, prepare kan? Yes. Prepare semua Ya, makanan, minuman kita kemas gitu kan Ya, untuk ya, beberapa hari. Itu untuk persiapan. Kembali lagi ke depannya, masa kita waktu bujangan gitu ya, enggak menata hidup kita. Nah, itu pelajarannya itu hampir berdekatan. Oh oke. Mungkin Dan sama. mengajarkan saling tolong menolong. Kalau Oh, gitu menurut ya. saya iya, Iya. tolong menolong ketika ada teman yang terluka atau teman yang capek, otomatis semua berhenti. Oh. Kebersamaannya dapat, sosialisasinya Oh, oke. dapat Ya, juga. betul. dan ya bisa dibilang untuk menenangkan diri, Oke. untuk mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Iya betul Pak. Tapi mereka tuh suka pada sholat nggak sih Pak? Yang waktu Ya kalau ada yang muslim? sholat, ada yang enggak. Oh iya. Karena Oke. mungkin perbedaan agama gitu. Oh kan, iya. sholatnya. Tapi yang muslimah sholat semua ya Pak. Sholat. Wah sedap. Sholat. Oke. Kayak yang saya pahami itu katanya sih mendaki itu kayak filosofi hidup gitu. Kita berbekal dari rumah untuk menghadapi perjalanan di gunung gitu. Kalau yang saya artikan mungkin kita di dunia ini juga kayak berbekal amal baik. Anjir, tumben bener aja. Berbekal amal baik untuk perjalanan di situ. Filosofinya mungkin ke situ ya Pak ya. Iya. Kayak Oh. panjat tebing, Iya Pak. kalau kita salah pegang poin, jatuh kan? Iya. Pak. Coplok lah batunya. Iya. Nah itu kalau kita ngejalani hidup salah jalan, Oh, iya. otomatis hidup kita hancur. Oh, kenapa Kayak Bapak gitu. ngedakwahin saya Pak? Oh iya, Iya. saya lupa. Iya, Ini Bapak betul. panjat ya. Iya, saya Bapak lupa, panjat iya. ini. Jangan macam-macam Oh, Pak. iya. Oke. Oh, jadi gitu ya. Iya. Saya sih nggak Banyaklah pernah mendaki pelajarannya, soalnya. banyak itu yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Oh iya. Sejauh mana kita dapat menyerap pelajaran dari alam. Oh. Itu. Iya.
Itu dia Pak. Makanya saya Pak hidupnya, karena mungkin saya belum mendaki gunung Pak, saya hidup ini merasa tidak bermakna Pak. Oh gitu. Iya. Katanya pernah ke Kerinci. Itu mah bukan Pak, bukan saya. Pernah ke ke Gunung Gede, dengar cerita gitu dari orang-orang. Enggak Pak, saya mah kayak kerinci mah cuman kayak kencing aja Pak kesana Oh, saya kesana. Pak. Ikut keramas gitu ya Iya di sana Pak. Ya nyombong dah gua. Kalau ke gede mah Pak saya wah udahlah sampai 50 kali mah ke sana. Di sana ya. Iya cuman lari doang sana mah lari turun lagi gitu doang. Fisik buat panjat tebing gitu ya. Iya itu. Jadi saya mendakinya nggak ada Pak. Saya mah cuma lari doang gitu. Jadi saya nggak paham gitu dunia naik gunung itu seperti apa sih gitu. Dengan peralatan-peralatan sekarang gitu. Ada mahal-mahal peralatan sekarang. Peralatannya mahal juga Pak. Mahal juga peralatan. Oh, Makanya saya mah sederhana aja, teko juga ini dari emak sampai hidung gini. Gembel ini teko nih udah kayak teko sakti nih geng. Ini tingali bro di Asia teko lagi hidung goblok. Anjing. Saya nggak bisa ngaca di sini Pak nih. Ini pemberian dari emak saya, ini udah meninggal emaknya ini. Oh iya. Ini teko Arab yang kuning dulunya itu. Ini kuning dulunya. Gile. Ini dipakai basket berapa lama ini? Wah, ini udah Sampai kayak lama gini. ini. Saya pukul-pukulin Ah, kuat nih, jangan, nih. Pak, nanti Oh, bocor, Pak. jangan. Ya. Saya taruh lagi sini ya Pak ya. Oh hitam lagi ya. Hitam. Ini peralatannya nggak modern sekali ini. Karena saya tidak mau melupakan sejarah. Oh iya ya. Nah, ini celana juga saya pemberian dari teman ini. Oh itu keren banget itu. Ya, ini produk first claim ini. First climb Iya, ya, first climb ya. makanya. Itu cangkir sama itu dari adik pemberian. Ini. Ini ngomong-ngomong Bapak banyak pemberiannya Pak. Ya, Modalnya gimana Pak? Katanya karena pendaki senior mungkin ini. banyak yang sayang gitu. Oh gitu banyak ya. yang sayang. Iya. Ini sampo dulu, sampo Sampo dulu. dulu. Hmm. Ya. Oke geng. Bapak Aki kemana itu Bapak Aki? Ada di belakang, biarin aja. Dia mah kalau nggak dianggap tuh gitu gunung. Oke geng, jadi kita dapat banyak ilmu ya dari beliau tentang pendakian, tentang Mungkin ada yang lebih kehidupan. dari saya gitu. Gak apa-apa Mang, yang lebih dari Mamang mah jangan disebutin dah, Jangan. nggak ada ya kan? Iya. Ya tentang pendakian, tentang kehidupan sehari-hari, filosofi mendaki gitu. Oh iya ya sebentar lagi ya. Nih stuntman di belakang. Sutradara udah bilang 4:30. Kita bentar, rokok dulu. Ya intinya mungkin kalau yang saya perhatikan berilmu dulu gitu, baru Iya. mendaki. Jangan Apapun sampai kegiatannya berilmu dulu. Oke, kayaknya cukup nih kita ngebajak channelnya Giri Banaspati. Next time kita bajak lagi ya dengan konten-konten seru. Jangan lupa subscribe supaya banyak yang nonton, langsung juga ya tonton. Kalau bisa sih berulang-ulang supaya dapat iklan. Oke, terima kasih. Signing out. Salam dari Binjai. Yuk, bebere.